Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahma Yusuf. Saya Nur Amalia. Saya Alfia Sita. Kami dari kelas 6B Perbankan Syariah. Dan kami akan menjelaskan tentang manajemen risiko serta risiko-risiko apa saja yang ada di bank syariah. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen risiko. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu risiko dan apa itu manajemen risiko. Asal-usul risiko diperkirakan berasal dari bahasa menurut Merna dan menurut Al-Thani tahun 2008. Dalam bahasa Arab, risk yang menyatakan segala sesuatu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darinya manusia bisa mendapatkan keuntungan atau hasil profit. Pengertian ini mengandung konotasi hasil yang menguntungkan atau positif. Dalam bahasa Latin, risiko menunjukkan kepada tantangan yang ditemui seorang pelaut jika menemui batu karang. Pengertian ini mempunyai konotasi tidak menguntungkan. Nah, dalam bahasa Prancis, risque utamanya berarti negatif, tapi kadang-kadang juga positif, seperti qui de rescue, rien and rien, or nothing ventured, nothing gained. Dalam bahasa Inggris, risk berasal dari bahasa Prancis, risque, tetapi secara jelas berarti negatif seperti run the risk, menanggung resiko, or at risk, beresiko. Pengertian risiko ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya kerugian menurut Reja tahun 2008. Suatu kondisi di mana terdapat dua kemungkinan penyimpangan yang berlawanan dari hasil yang diharapkan itu menurut Sagan dan Vaughan tahun 2008. Risiko yang terkait dengan kejadian yang dapat diprediksi secara statistik dan ketidakpastian karena ketidaktahuan atas variabel yang tidak dapat diprediksi secara umum menurut Merna dan Al-Thani tahun 2008. Konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Dimensi resiko. Yang pertama, ketidakpastian atau uncertainty. Yang kedua, hasil yang tidak diharapkan atau unexpected outcome, yaitu dibagi menjadi dua, ada penyimpangan atau deviation. Yang kedua, nilainya bisa negatif, down rate atau positif, upside rate. Yang ketiga, potensi kerugian, potential loss. Yang keempat, biaya peluang atau opportunity cost. Klasifikasi jenis risiko menurut Reja tahun 2008 dan Vaughan tahun 2008. Yang pertama ada risiko murni dan spekulatif. Risiko murni di mana hanya ada kemungkinan rugi atau tidaknya. Contohnya seperti kebakaran dan kecelakaan. Dan risiko spekulatif di mana ada kemungkinan untung atau rugi. Contohnya investasi saham dan obligasi. Yang kedua, risiko fundamental dan khusus. Risiko fundamental terkait dengan kerugian di mana asal dan akibatnya bersifat umum atau impersonal. Contohnya seperti banjir, gempa, dan inflasi. Nah, risiko khusus atau particular terkait dengan kerugian yang timbul dari kejadian individual dan akibatnya dirasakan oleh individu. Contohnya seperti pencurian dan kebakaran di sebuah rumah. Yang ketiga ada risiko perusahaan. Risiko perusahaan yang dihadapi oleh bisnis atau usaha yaitu ada pure risk, speculative risk, operational risk, strategic risk, dan financial risk. Nah, masuk nih, apa sih pengertian manajemen risiko? Nah, manajemen risiko pendekatan ilmiah terhadap ragam risiko yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko yang dihadapi oleh pembisnis atau perusahaan. Itu menurut Vaughan tahun 2008. Ada lagi menurut Reja tahun 2008, sebuah proses untuk mengidentifikasi exposure risiko yang dihadapi oleh sebuah organisasi dan memilih teknik yang tepat untuk memperlakukan risiko tersebut. Selanjutnya ada karakteristik manajemen risiko. Yang pertama,
sebuah pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, yaitu manajemen, keuangan, matematika, dan statistika. Yang kedua, meliputi serangkaian prosedur dan teknik, yaitu ada identifikasi atau identification, yang kedua ada pengukuran atau measurement, yang ketiga ada pemantauan atau monitoring, yang keempat ada pengendalian atau mitigation. Nah, yang ketiga bertujuan menghilangkan atau mengurangi dampak risiko. Pendekatan teknis manajemen risiko yang pertama itu ada pengendalian risiko atau risk control, tindakan atau pendekatan untuk menekan risiko atau kerugian yang dihadapi perusahaan. Terdiri dari dua teknik, yaitu penghindaran atau avoidance dan pengurangan atau reduction. Nah, yang kedua ada pembiayaan risiko atau risk finance, terkait dengan perencanaan untuk mengumpulkan dana sebagai antisipasi risiko yang tetap terjadi setelah dilakukan pengendalian risiko. Nah, terdiri dari dua teknik nih. Apa aja sih? Yang pertama penahanan atau retention, yang kedua pengalihan atau transfer. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang pandangan Islam tentang risiko. Nah, yang pertama itu, agama Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk risiko yang terkait. Nah, ini tuh diatur dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga sepertimu. Tidaklah kami halapkan sesuatu pun dalam Alkitab Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Yang kedua itu, tidak ada yang dapat memastikan apa yang akan dihasilkan dari setiap usaha manusia, itu mengandung risiko. Dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, yang selanjutnya itu pandangan Islam tentang manajemen risiko. Itu Islam menganjurkan manusia untuk tetap mengantisipasi dan mengintimidasi risiko. Nah, itu dalam surat Yusuf ayat 67 yang artinya, dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertakwalah orang-orang yang bertakwa. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang prinsip syariah tentang manajemen risiko. Nah, kaidah fikih keuangan Islam yang mendasari risk management dalam Kaf dan Kan tahun 1992 dan Wahyudi, yaitu yang pertama al-kharaju bid daman, ya, hasil usaha muncul bersama biaya untuk kewajiban, pendapatan diperoleh dengan kepemilikan atau aset. Nah, yang kedua itu al-gunmu bil gun, yang pertama itu untung muncul bersama resiko, dan yang kedua kepemilikan aset menimbulkan tanggung jawab dan resiko pemeliharaan atau dan kerugian. Risk management harus bebas dari goror, maisir, riba, dan zulum, perlakuan tidak adil pada pihak lain. Islam melarang tindakan yang membawa kepada kerugian atau mudarat. Kaidah ini mendorong muslim untuk berhati-hati usaha dan perbuatan, termasuk dalam bisnis. Tadi kita udah tahu kan apa itu risiko, apa itu manajemen risiko, terus risiko dan manajemen risiko dalam pandangan Islam. Sekarang kita masuk apa sih itu bank syariah? Nah, bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Butir 7. Nah, selanjutnya itu kenapa sih bank syariah itu wajib mengelola risiko? Nah, yang pertama itu bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah itu dalam pasal 38 ayat 1. Nah, yang kedua itu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia pasal 38 ayat 2. Nah, yang ketiga itu bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah dan atau unit usaha syariah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis resiko. Nah, jenis-jenis resiko di bank, terutama di bank syariah, itu memiliki 10 jenis resiko. Yang pertama itu resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, yang kedua itu resiko pasar, yaitu resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Nah, yang ketiga itu resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas itu adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset liquid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, yang keempat itu ada resiko operasional. Nah, apa itu resiko operasional? Resiko operasional itu adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, yang kelima itu ada resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek juris. Nah, yang keenam itu ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Nah, yang ketujuh itu ada resiko strategik. Nah, resiko strategik itu adalah resiko akibat ketidakpatuhan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, yang kedelapan itu ada resiko kepatuhan. Apa sih resiko kepatuhan? Resiko kepatuhan yaitu resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Nah, yang kesembilan itu ada dua nih resiko yang ada hanya di bank syariah, yaitu resiko imbal hasil sama resiko investasi. Nah, kalau resiko imbal hasil itu adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada bank dari bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Nah, yang kedua yang terakhir itu resiko investasi. Nah, resiko investasi itu apa sih? Resiko investasi itu adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit atau loss sharing. Nah, lalu urgensi pengawasan bank itu ada 5. Yang pertama itu bank sebagai urat nadi perekonomian. Dalam kaitan ini fungsi bank itu ada 3. Yang pertama itu dia itu perantara keuangan. Yang kedua itu penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Yang ketiga itu bank, terutama bank sentral itu sebagai penerbit bank. Maksudnya penerbit uang itu adalah berupa uang viral. Nah, yang
kedua itu bank beroperasi menggunakan dana atau uang masyarakat dengan rasio leverage, rasio hutang terhadap modal yang tinggi. Hal ini berarti masyarakat menanggung resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik dan pengelola bank sendiri atas operasional dan bisnis sebuah bank. Nah, yang ketiga itu operasional bank dalam sistem perbankan terkait dan terhubung satu dengan lainnya melalui mekanisme pasar uang antar bank dan atau melalui pasar modal. Nah, kegagalan satu bank dapat menimbulkan efek berantai kepada bank-bank lain yang bertransaksi dengannya, terutama bila masalah bersumber dari bank besar yang berdampak sistematik dan juga dikenal dengan istilah too big to fail. Nah, yang keempat itu kegagalan bank dan perbankan dapat menggerus dan menghilangkan kepercayaan masyarakat serta memicu penarikan dana besar-besaran pada waktu yang bersamaan, yang pada gilirannya dapat membahayakan sistem keuangan dan perekonomian negara. Nah, yang terakhir itu sejarah dan pengalaman atas kasus perbankan nasional dan internasional. Nah, yang itu disebut dengan sistem risk dari industri perbankan tidak hanya membahayakan bank yang bersangkutan, tetapi dapat berimbas kepada industrinya, negara bahkan dunia. Nah, contohnya itu yang pertama itu bantuan likuiditas Bank Indonesia pada tahun 1997 atau 1998 sampai sekarang masih dirasakan dampaknya oleh Indonesia baik di sektor ekonomi atau keuangan maupun hukum. Nah, yang kedua itu ada dari internasional, itu kasus investment bank di USA, yaitu Lehman Brothers, itu pada tahun 2008 yang membawa dampak kerusakan yang masif kepada keuangan dunia, terutama di USA atau Eropa. Nah, inilah dari penjelasan kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari video penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.